netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose. Aduh, ada apose ya netizen kira-kira hari ini. Tapi tenang netizen, hari ini kayaknya aku bakal memberikan berita ada yang bahagia juga. Meskipun ada yang dikabarkan putus ya kan, tapi aku harus ingat karena hari ini baju aku pink. Jadi aku bakalan lebih menyuarakan tentang sesuatu yang positif, amin. Semoga. Amin ya, semoga ya. Tapi kalau misalnya beritanya udah keluar terus menyorot emosi kayaknya langsung nih berubah keikut emosi ya kan. Sebelum ke berita pertama, saya mau nanya dulu nih, kabar Daniar hari ini gimana? Soalnya bajunya kayaknya mentereng banget ya, seger banget nih. Seger banget, ini udah kayak soda gembira gitu konsepnya. Soda gembira di tengah musimnya hujan Indonesia. Alhamdulillah aku baik, Cema. Luar biasa ya, baik ya. Ya, aku ini meskipun datang tadi itu udah habis mampir-mampir cari informasi-informasi dari para netizen. Karena hari ini kita sekaligus mau membacakan komentar-komentar gitu loh. Kalau Cema gimana? Kalau Cema luar biasa dong, baik juga. Apalagi hari ini ditemenin sama Daniar ya, yang bajunya merah banget, jadi epic kamu banget semakin gitu semangat dong harusnya ya. Banget dong pastinya. Semangat. Nah, sama nih kayak kita hari ini ya netizennya. Jadi hari ini ada yang dikabarkan putus. Ada yang katanya, lagi bulan madu ke luar negeri. Apakah iya? Ini soalnya padahal baru punya anak kecil, tapi udah bulan madu lagi. Apakah bener gitu kan? Aduh, netizen pokoknya seru banget ya. Jadi langsung aja nih, kita bakalan bacain informasi kita yang pertama. Nih, udah ada berita. Baru disebutin udah ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar liburan ke Paris tanpa baby L. Apakah ini mengisyaratkan bulan madu? Bulan madu. Ada maksud tertentu di balik liburan ini? Daripada penasaran, langsung kita lihat informasinya netizen. Ini dia. Niat awalnya datang ke Eropa pengen nonton pertandingan sepak bola ya kan, tapi ternyata jadi vibes-nya tuh vibes ini loh, liburan bulan madu gitu kan. Apalagi BBL ditinggal nggak dibawa ke sana, ke Paris. Betul, secara mereka hanya cuman berdua loh. Biasanya kan selalu ada BBL lah, ada timnya. Kali ini berdua karena memang mereka itu tadinya niat mau nonton grand final. Meskipun jagoan Rizky Bilar harus kalah gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting udah jauh-jauh ke Paris. At least kalau misalnya tidak bisa jagoannya menang, tapi bisa memenangkan hati Lesti Kejora, itu makin lengket luar biasa ya. Apalagi anggap kan aja honeymoon. Bener, apalagi kan sebelumnya Lesti dan Rizky itu belum sempat honeymoon kayaknya kan. Soalnya langsung dikasih kebahagiaan hamil DDL gitu, BBL. Dan sekarang BBL udah bisa diasuh sama neneknya atau sama orang di rumah. Mereka bisa pergi liburan atau honeymoon berdua gitu loh. Dan membuat baby baru. Akankah kepulangannya dari Paris ini akan membuahkan baby L yang lain? Ya kan, meskipun sebelum berangkat ini lumayan Lesti ini kelihatan banget kalau berat gitu ya untuk ngelepasin sang anak. Makanya pas waktu di airport gitu kan, meskipun udah mau boarding, dia tuh masih yang kayak nggak ikhlas aja ninggalin baby L. Secara kan biasanya kan tiap hari, setiap menit, namanya seorang ibu itu kan pasti nggak mau kehilangan yang namanya momen-momen berharga sang buah hati. Tapi demi sang suami nggak apa-apa ya, dilepaskan dulu baby L-nya. Kira-kira siapa sih yang ngerawat ya kan? Apakah neneknya atau babysitter ataukah netizen? Kayaknya netizen saling merawat satu sama lain. Kalau netizen sih kayaknya lebih tepatnya itu merawat melalui online. Terbukti melalui kolom-kolom komentar nih ya. Langsung aku bacain ya. Komentar yang pertama, udah ada Lil Pria. Kalau nikah sama Rizky yang ono, belum tentu deh Lesti sebahagia ini. Selalu netizen ya, Lesti ini kan udah bahagia bersama sang suami. Jangan diungkit-ungkit sang mantan gitu loh. Orang tuh punya kebahagiaannya masing-masing. Meskipun saya juga setuju kalau sama Rizky ini udah pasti lebih jelas, lebih bahagia. Apalagi status Rizky yang kemarin kan kayaknya kurang jelas juga ya hubungan rumah tangganya gitu. Aku tadi udah janji mau ke iya bener. Sabar Daniar. Ya udah ya, hari ini ya. Tahan lagi. Tahan dulu. Berarti Cema sekarang nih, bacain komentar berikutnya ya. Komentar berikutnya datang dari Deriha. Begini tanggapan saya bodoh amat dan tidak peduli. Emang banyak sih kayaknya netizen di luar sana yang udah capek mendengarkan berita-berita dari Rizky dan Lesti ini Kejora ya kan. Namanya. Cuman gini, netizen ini yang lucu adalah meskipun dia ngomong aku nggak peduli, tapi tetap kalian itu setiap kali terus ada postingan itu kalian selalu yang paling terdepan untuk ngecek update-nya ya kan. Cuman ini yang aku sorotin dari kemarin adalah ini kenapa sih jadi rame banget setiap ada berita selalu bagaimana tanggapan Lesti itu, kenapa sih netizen jujur sampai detik ini aku nggak ngerti loh kenapa. Sama, Cema juga nggak ngerti. Dan hari ini kita bacain juga gitu. Kalau misalkan lihat nih
kalau misalnya lihat komentar-komentar netizen tentang Lesti atau tentang apapun kontennya, Lesti pasti yang ada dimintain. kayak gitu. Nggak apa-apa, kita bakalan cari tahu netizen. Sambil kita bacain komentar yang terakhir nih. Kira-kira ada Sapoteh, udah ada Afik Ardan. Rezeki mereka setelah dipertemukan dan menikah luar biasa, Masya Allah. Itulah yang namanya jodoh. Kalau memang jodoh nih, rezeki lewat mana aja sampai, Masya Allah ya. Ini kalau katanya orang Indonesia gitu kan, leluhur-leluhur adalah orang itu kalau udah habis menikah itu katanya berkahnya itu semakin kebuka. Betul, Gitu ya. Nah ini rezekinya kayaknya berlipat. terjadi juga sama Lesti dan Reski ini. Semoga mereka selalu bisa seperti ini sampai nanti sampai akhir hayat ya kan, selalu bahagia. Amin. Meskipun nih netizen sibuk yang namanya ngejulitin mereka, mereka tetap melenggang manja dan bahagia memamerkan kemesraan dan kemewahan. Ih, itu loh baru yang ngejawab gosip-gosip netizen. Positif nggak sih? Positif banget, Iya. netizen cuma bisa melihat ya kan, melihat kebahagiaan mereka. Mereka bahagia-bahagia aja walaupun dihujat dengan 1000 hujatan dari netizen. Ya, ditamparnya langsung pakai keromantisan Betul. dan kekayaan tentunya. Oke netizen, kita tinggalkan nih berita bahagia dari Lesti dan juga Reski. Berita berikut ini waktunya Cema nih. Nih, kita lihat artikelnya di belakang ya. Sah, potret manis pernikahan Eva Salia dengan Demas Narawangsa. Wah, congratulations nih, akhirnya mereka menikah juga. Congratulations, akhirnya Dan ya kan seru banget Seru ngeliat banget kalau misalnya pernikahannya. pernikahannya tuh semua keluarga kumpul di sana, bahkan ayahnya hadir secara langsung. Ya, sini yang banyak banget dinanti-nanti oleh para netizen. Akankah Indra Lesmana hadir? Ih, netizen daripada bertanya-tanya langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Dan mereka menikah di Gereja Katedral Katedral ya, kan, Jakarta. Dan besoknya baru melaksanakan resepsi di hotel rooftop yang ada di Indonesia di Jakarta, gitu kan. Yang paling penting adalah di sini tuh terjawab udah netizen. Indra Lesmana ada kok waktu pemberkatan, waktu resepsi juga ada. Sang ayahnya juga dari Eva juga ada. Yang paling mencuri perhatian adalah sosok sang mama tentunya. Yang kelihatan ini kayak temennya loh, serius. Cantik, masih muda gitu. Awet muda banget ya. Aku nggak kebayang kalau kemarin Mempertahankan. misalnya itu jadi sama yang namanya Ariel. Ih, seru deh kayaknya. Datang pernikahannya, aduh papanya banyak gitu ya. Papanya banyak Dan ya, keren-keren ada papa semua, ini, papa gitu. itu, papa ini. Keren-keren ya, semua papanya ya, luar biasa ya. Pokoknya congratulations sekali lagi buat Eva dan Congratulations. sang suami. Langsung kita cek nih kolom komentar. Komentar pertama datang dari Last Queen Nastarlin. Aduh, kenapa anak-anak muda udah pada nikah katanya. Tapi kalau misalkan lihat umurnya Eva Salia ini udah lumayan cukup Iya, ya untuk udah cukup. pernikahan. Jadi Betul. nggak muda-muda banget dan nggak, ya cukup lah gitu. Benar, kalau kita udah bisa berkomitmen, saling sayang, kenapa harus ditunda sih? Betul. Segala sesuatu yang baik ya netizen ya. Langsung kita cek komentar berikutnya. Udah ada Amam Fitria, K-pop be like, Mas Inles datang nggak ya? Hei Amam, udah aku jawab melalui VT, udah jelas banget. Ada mendampingi ya, mulai pemberkatan sampai resepsi. Kelihatan banget mereka itu hangat, akrab, bondingnya dapet. Ya. Bener banget. Kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Umwi. Kirain Umi, bukan Iya, ya? bukan. Vibes kayak bukan orang Indonesia, terlihat bule sekali Eva Salia. Emang ya, kan mamanya juga bule ya, Iya. otomatis anaknya juga bule, apalagi bapaknya juga bule gitu. Betul, aku juga setuju Dan- banget vibe-nya itu kayak keren ya kalau ngelihat dari bajunya gitu kan, dari make up-nya itu dia yang kayak make up no make up, tetap kelihatan natural Cantik seorang banget Eva ya. gitu Nah. kan. Luar biasa banget, pokoknya kita doakan aja semoga selalu bahagia sampai nanti akhir hayat Amin. yang memisahkan, amin. Oke netizen, kita langsung terbang lagi yuk, ini ke next topic karena ini nggak kalah seru, percaya deh, langsung ya kita baca nih. Udah ada berita dari Polres Jakarta Barat yang menangkap gitaris band dari Kahit. Nah, ini akhirnya udah rilis ya. Ini lagi-lagi deretan artis Indonesia terjaring narkoba. Nah, kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Cantik. Apa? Ya. Bukan maksud hati berbisik. Ya, namanya juga ya Kesel, lagu. lagunya udah cantik Nggak begini-gini, apa-apa. ngarepnya kan biar dia bisa. Salah lagi. Nggak apa-apa salah. Yang Ah. penting kayaknya ini salah satu berita yang kurang mengenakan. Iya, yang kurang datang dari salah satu menyenangkan ya personil Kahitna ya kan. Ini Padahal katanya ada persiapan untuk menjelang konser ya. kan? betul, Tapi udah, udah. baru banget. Dan jujur aku tuh salah satu yang beli tiketnya di Surabaya gitu kan. Ini akhirnya Aduh. langsung harus merelakan nonton tanpa adanya sang gitaris gitu ya. Nah ini tentunya berkaitan karena memang Gilang ini dia itu udah menggunakan yang namanya ini kategori obat penenang kali ya. Obat penenang. Di tahun 2017 sampai 17. 18 cuman pada masa itu dia itu ada yang namanya resep dokter ya. Kalau sekarang kan tidak. Jadi Dan netizen katanya nggak dia boleh. belinya di online. online shop. Itu gimana COD Bukan, kali ya? Bukan.
Bukan gitu, nggak ngerti deh gimana konsepnya ya kan. Yang jelas kan ini akhirnya sayang banget gitu kan. Dia itu kan salah satu band legendaris yang sampai sekarang itu selalu dipuji-puji, dipuja-puja oleh fans-fansnya, bahkan konser-konsernya itu sampai sekarang masih selalu dinanti gitu kan. Apalagi kayaknya kalau misalkan generasi-generasi yang udah lumayan dan sekarang juga masih mendengarkan lagu-lagunya dan menemani galau-galau kita ya kan. Kamu sendirian nih, yang paling suka lagunya yang mana sih? Semua lagunya tuh aku hampir semuanya tuh suka kayaknya, karena lagunya tuh kayak easy listening gitu kan, dan kayak relate banget sama kehidupan hari-hari gitu. Makanya sangat disayangkan di tengah ya karir dan konser yang lagi bagus kayak gini harus tersandung yang namanya kasus narkoba. Dan ini merupakan harus jadi cambukan lagi nih buat para musisi Indonesia, buat para artis gitu kan. Sayang banget gitu ya, karena momen itu biasanya tidak akan bisa yang namanya terulang. Betul banget ya. Sekarang kita waktunya bacain nih komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari NFHF, aduh susah namanya ya, padahal mau manggung di Surabaya, lagi naik-naiknya juga ember ya kan. Ini bukan cuma COVID, kalau COVID aja udah lewat naik-naiknya ya kan. Ini mereka kan Kahitna kemarin itu udah sempat redup, lagi naik lagi sekarang, lagi udah mulai konser di beberapa kota. Harus seperti ini netizen. Sayang banget ya. Yaudah kita lihatin komentar berikutnya. Datang dari Liska Hidayanti, capek mungkin habis konser. Memang sih alasan yang dikeluarkan sama personilnya itu dia tuh emang capek, dan itu salah satu cara biar bisa dia istirahat dengan biar lebih gampang gitu loh, dan rileks. Tapi itu tidak menjadi alasan netizen ya, bukan alasan seperti itu. Oke, komentar yang terakhir adalah komentar dari Nenda Sabi. Oh ini, aduh menghancurkan karir. Padahal kayak gini tuh, katanya gitu netizen ya. Intinya adalah netizen juga banyak yang tidak sependapat. Yang namanya menggunakan narkoba itu nggak boleh netizen. Apapun alasannya ya kan. Mau itu kategori obat penenang, kayak mau dijadikan untuk doping lah, untuk relax, apapun itu jangan gitu loh. Karena seperti ini lagi dan lagi. Dan ini tuh bukan kasus pertama di Indonesia. Bahkan kayaknya udah ribuan selebriti gitu kan yang kena gitu. Jadi efeknya itu sangat luar biasa dahsyat, bukan cuma diri sendiri, ke lingkungan juga. Jadi kasihani juga keluarga kalian. Sayang banget ya karirnya lagi di atas ya, tiba-tiba kena kasus seperti ini ya hilang langsung. Hilang sudah, pokoknya intinya jauhi narkoba, dekatin CNN, celebrity and netizen tentunya. Iya benar. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita di segmen kali ini. Tapi masih banyak nih berita-berita yang bakalan kita update buat netizen di rumah. Makanya jangan kemana-mana, tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Ini nggak tahu ya, berita duka atau berita bahagia guys. Kenapa bingung gitu? Soalnya gitu loh, lucu juga gitu Babe Cabita ini. Dia kehilangan ikan peliharaannya yang seharga 15 juta gitu loh. Terus tiba-tiba sama dia dibuat pepes karena sayang. Kan kalau misalnya biasanya orang kehilangan hewan peliharaan dikubur gitu kan. Iya, ini kan dibuat pepes. Jadi dua sisi, bingung ya. Mungkin di sini adalah kalau aku ngelihat ya udahlah ini sayang, duit 15 juta gitu kan. Ya udah mendingan daripada tidak berguna dibagi-bagiin ke orang-orang aja. Cuma di sisi lain kayak harusnya kan kalau itu hewan peliharaan kesayangan ya kan, nggak dimakan nggak tega. Bener banget. Kan nggak apa-apa lah, kita harus hargain ya. Coba bacain. Ikan Babe Cabita seharga 15 juta mati, dibikin pepes kali itu kan. Pertanyaan terakhir aku boleh nggak? Boleh. Ikan hias emang kalau dimakan gitu rasanya gimana sih? Kayaknya agak aneh. Bener nggak sih? Iya kan. Biasanya kalau misalnya ikan mas teksturnya tuh lembut gitu kan. Kalau misalnya ikan hias mungkin bingung juga sih. Dan kasihan juga sih yang pasti netizen ya. Sekarang kita cek aja nih kolom komentar. Apakah netizen banyak yang sependapat dengan kita atau lebih pro ke Babe Cabita? Kita lihat dari Raigita Sestu. Bukan sedih kehilangan ikan, ini sedih kehilangan 15 juta. Just kidding ya kan, bener nih. Kata Niar tadi ini jangan-jangan dia pikirnya ya udahlah 15 juta daripada melayang. Benar. Jadi dibagi-bagi gitu, dijadiin pepes. Emang ada-ada aja ya kelakuan si Babe Cabita ini. Udah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Sulistyo Puspito Jati, panjang banget nih namanya. Walaupun halal agak jijik kalau makan ikan dari akuarium peliharaan. Entah kenapa. Kalau misalnya Cema sih bukannya jijik, tapi nggak tega gitu loh. Ikan yang selama ini kita rawat baik-baik, sayang dikasih makan yang benar-benar berkualitas, terus tiba-tiba meninggal dan kita makan juga gitu loh. Kayak nggak tega aja. Gitu, gimana? Bener-bener. Oke, dan bisa kita cek kolom komentar yang terakhir ya. Udah ada siapa nih? Ada Rafina 33. Meskipun ikan harganya 15 juta, pasti rasanya tetap
kayak ikan udah pasti ya. Kalau udah rasanya nggak mungkin rasanya kayak buaya gitu kan. Benar. Beda jenis, beda spesies. Iya, tapi ya udahlah ya, lucu ya kalau udah ngeliat kayak gini, nggak apa-apa, kita seru aja ngelihatnya. Yang penting nanti kalau kita udah punya hewan peliharaan, khususnya jangan mahal-mahal. Nanti kalau misalnya meninggal gitu udahnya sedih, uangnya melayang netizen ya, nggak apa-apa lah. Oke, sekarang kita bakalan pindah nih ke next topic. Ini udah ada bisa dibilang penyanyi mungkin ya, DJ gitu kan, yang suka kontroversial, yang ini lagi-lagi putus dengan sang kekasih. Tapi kali ini dia berjanji untuk nggak bakal namanya balikan. Tuh, nih langsung baca. Tuh ya kan, langsung, ya. Udah ada dengan Dinar Candy. Ngaku nggak akan balikan lagi, putus dengan Ridho Ilahi. Nah ini kali ini mereka lagi-lagi dikabarkan putus. Apakah ini putusnya beneran ataukah lagi-lagi settingan yang nanti bakal dijadiin konten ya kan? Daripada penasaran, langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Udah cocok belum? Ini yang dinamakan adalah putus secara virtual gitu kan. Diputusin sepihak. Untungnya Dinar Candy kayak oke gitu kan. Ya oke lah. Jadi diputusinnya lewat, siap besok-besok gak ada kerjaan. Diputusinnya lewat SMS iya, atau WhatsApp. Ya gitu kan. SMS tahun kapan ini Iya, benar-benar ya. tahun kapan. Tapi ini yang menarik adalah mereka ini selalu yang namanya putus nyambung. Apakah kali ini beneran putus ataukah memang akan ada konten ya? Dinar Candy ini kayaknya udah bingung ya mau bikin karya apa. Secara kan nggak ada karyanya loh Dinar ya. Sorry nih ya kan, tapi harus jujur. Oke, mendingan aku bacain kolom komentar netizen ya. Yang pertama dari Irma Part 3, drama queen ya. Cuman pinternya kalau Dinar Candy ini dramanya dijadiin duit netizen. Itulah keunggulan kalau jadi orang terkenal. Bener walaupun banget. Jalur instan. Tahan. Gitu, kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Nuna Eci, katanya mau nikah gimana sih? Ya kan kemarin juga putus, terus nyambung lagi, putus dibuat konten, nyambung lagi. Kemarin kan kelihatan udah kayak pakai baju priwet gitu kan. Berarti itu kan hanya cuma konten netizen ya. Kita cek yuk kolom komentar yang terakhir nih. Ada Sapose Agustina Cumaidi. Lagi selengean begitu masih aja mau ganteng enggak, menjemin kalau tongpes gitu ya. Tongpes tuh kayaknya bokeh gitu, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan gitu. Nggak apa-apa, Dinar Candy mungkin suka yang orang-orang seperti itu gitu kan. Yang penting bisa dikontenin kan, menghasilkan uang nantinya, uang bersama. Uang bersama. Ya, nggak apa-apa netizen, iya kita sebagai netizen Indonesia yang baik dan benar hanya bisa menyimak ya. Kalau misalnya nanti putus ya udah biarin aja putus. Berarti kontraknya udah habis, kontennya udah bingung mau dikontenin apa lagi ya. Kalau misalnya lanjut ya udah alhamdulillah, berarti itu jodohnya gitu loh netizen. Aku udah sepasrah itu kalau udah ngeliat status hubungan yang namanya Dinar Candy dan juga sang kekasih. Bener sih. Dan kalau ngomongin Dinar Candy dan sang kekasih ini dan mantan sih lebih tepatnya sekarang ya. Capek banget bahasnya gitu. Capek ya. Capek. Dan kebetulan nih berita tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi terupdate lainnya pastinya. Yes, tentunya. Dan sebelum undur diri nih Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang nih pemerintah udah membolehkan yang namanya lepas masker, bukan berarti kita lengah netizen ya. Betul. Ingat, COVID itu masih ada. So, penting banget nih buat kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye bye. This is how we do it. This is how we do it. La 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 la. This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on